Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Episode kedua dari seri Esensi Kedewasaan Kristen, di mana kita sedang membahas tentang jalan-jalan penting yang perlu kita tempuh seumur hidup kita untuk mencapai kedewasaan rohani. Judul renungan kita pada pagi hari ini, peliharalah damai dan kejarlah kekudusan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Esensi kedua adalah tentang ketekunan dalam memelihara damai sejahtera dan kekudusan. Penulis Ibrani tidak sedang berbicara tentang mengejar damai sejahtera atau berusaha untuk hidup kudus supaya kita beroleh keselamatan. Dia tidak sedang berbicara mengenai melakukan upaya mentaati seluruh hukum-hukum Tuhan untuk kita bisa mendapat jaminan keselamatan. Tetapi penulis sedang berbicara tentang kekudusan yang praktis, a practical holiness, yaitu pengudusan hidup orang percaya. Sanctification of the believers. Setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita perlu hidup seturut dengan standar Allah. Standar yang Dia tetapkan untuk merepresentasikan, untuk mencerminkan, untuk membuat Kristus nyata di dalam hidup kita dan nyata kepada dunia ini. Sebagai orang yang sudah didamaikan dengan Allah, kita ini dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, hidup kita ini harus sepadan dengan panggilan kita. Jadi kita perlu mencerminkan damai dengan semua orang. Bila kita tidak bisa menghidupi panggilan Allah ini, maka orang-orang yang belum percaya akan berkata seperti ini kepada kita. Kamu lakukanlah apa yang kamu khotbahkan. Bagaimana mungkin saya bisa percaya kepada Tuhan kamu yang kudus kalau kamu sendiri tidak mampu untuk hidup kudus? Tujuan kita untuk hidup, baik memelihara damai sejahtera, baik hidup di dalam kesucian atau kemurnian, adalah agar kita menjadi kesaksian, menyaksikan Yesus yang nyata kepada dunia. Berusaha memelihara damai sejahtera adalah kata lain dari perintah Yesus, dari perintah agungnya, yaitu mengasihi sesama manusia. Kasihilah sesamamu manusia. Sedangkan mengejar kekudusan merupakan perintah agung mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Loving God, loving people. Mengejar kekudusan Allah, memelihara damai sejahtera. Jadi mengasihi sesama manusia menjadikan kita itu hidup berdamai dengan semua orang, termasuk kepada orang-orang yang tidak menyenangkan menurut pandangan kita. Mengasihi sesama berarti kita hidup itu benar, suci sebagaimana Allah juga suci. Perdamaian itu adalah dua arah. Tidak mungkin ya dua orang bisa hidup di dalam perdamaian, atau dua bangsa atau dua suku bisa hidup di dalam perdamaian bila mereka ini terus-menerus di dalam konflik, pertikaian, perang. Seperti perang antar suku. Itu namanya musuh bebuyutan. Hidup berdamai berarti harus menyadari kita berusaha untuk menghindari, menghilangkan setiap permusuhan, kecurigaan, pertikaian. Setiap hari ada begitu banyak kesempatan kita ini terprovokasi untuk menjadi marah, menjadi kesal, menjadi kecewa, bahkan membangkitkan pertikaian, mengutuki orang lain. Coba bayangkan kalau kita sedang ke kantor, di jalan, kita disalib, atau ada orang yang menyetir dengan sembrono, ceroboh, membahayakan orang lain, pindah jalur seenaknya saja. Hal-hal seperti ini bisa membuat kita akhirnya kehilangan damai sejahtera. Lalu kita mulai reaktif. Dan akhirnya apa yang terjadi? Seperti kaleng soda dibuka dan seluruh kejahatan itu keluar. Kita sudah dikocok, tinggal dibuka sedikit,
semuanya hancur, meledak semuanya. Atau yang kedua, di tengah-tengah provokasi itu, kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan. Sekalipun mungkin kita sudah meminta maaf dan orang itu melongos pergi. Mungkin dia tidak mau menerima maaf kita. Tapi kita berusaha berdamai, meredam pertikaian dengan meminta maaf. Sekalipun mungkin dia yang salah. Tetapi ketika kita meredam, kita datang meminta maaf, kita datang merendahkan hati, maka pertikaian tidak akan terjadi. Marilah kita membawa damai kepada orang-orang yang sekalipun mungkin tidak menyenangkan atau berlaku tidak menyenangkan. Karena dengan kita menghentikan pertikaian, kita sedang memuliakan Tuhan. Yang kedua dikatakan berusahalah mengejar kekudusan. Ini adalah perintah untuk menguduskan hidup kita setiap saat. Untuk apa sih kita mengusahakan kekudusan di dalam hidup kita? Bukankah kita sudah ditebus? Bukankah darah Yesus sudah menguduskan, menyucikan kita, membuat setiap dosa-dosa kita tidak diperhitungkan lagi? Betul. Tetapi saat hidup kita ini diperhatikan oleh banyak orang. Rasul Paulus mengatakan kita ini seperti surat-surat yang hidup. Orang akan membaca Kristus yang tertulis dari perilaku kita, dari perkataan kita, bagaimana kita memperlakukan anak kita, pasangan kita, orang yang bekerja dengan kita, bawahan atau atasan atau komunitas kita. Karena bila orang melihat kehidupan kita, kehidupan yang penuh damai, tidak emosional, memiliki kemurnian, ketulusan, motif di dalam melakukan sesuatu, maka orang lain, sekalipun mereka mungkin berbeda keyakinan dengan kita, mereka pasti akan tertarik datang kepada kita. Bahkan lebih dari itu, mereka akan tertarik datang kepada Kristus. Yohanes pasal yang ke-13 ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Paulus dengan sedih menulis kepada jemaat di Galatia karena dia melihat bagaimana tingkah laku perilaku orang-orang Galatia ini yang karena mereka salah mengerti kebenaran firman, perilaku mereka kemudian menjadi perilaku yang tidak membawa berkat kepada banyak orang. Dia berkata di dalam Galatia pasal 4 ayat 19, "Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Frase Kristus menjadi nyata di dalam kamu berarti Paulus berdoa segera Kristus itu menyatakan dirinya kepada mereka dan mereka kemudian hidup menyerupai Kristus atau memancarkan Kristus, memancarkan karakternya, hidup menyerupai Kristus, Christ likeness, hidup menyerupai Kristus. Kata Christ likeness itu sebenarnya adalah kata yang umum kita dengar dengan kata sekarang karakter. Karakter berarti apa yang kita hidupi, apa yang kita jalani menjadi bagian dari perilaku kita, sikap kita, cara kita merespon terhadap keadaan. Ini adalah kesempatan terbesar untuk kita bersaksi kepada dunia akan kasih, akan kebaikan, akan kesucian Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan. Dengan kita berusaha untuk hidup damai sejahtera dengan semua orang. Bukan berarti kita harus menyetujui semua tindakan-tindakan mereka yang kurang tepat atau tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita menghindari pertikaian. Dan itu adalah hikmat seorang yang memahami akan panggilannya sebagai pembawa damai bagi dunia. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa seumur hidup kami akan menempuh jalan damai sejahtera. Kami akan menempuh jalan kekudusan dan memancarkan Kristus. Tolonglah kami dimanapun kami berada, membawa damai,
mendamaikan orang yang bertikai. Dan lebih dari itu Tuhan, Kristus Engkau adalah damai sejahtera yang merubuhkan tembok-tembok pertikaian, permusuhan, dan membawa kami disatukan dengan Allah. Hari ini biarlah setiap kami juga menjadi pembawa damai, hidup di dalam kesucian, kemurnian, ketulusan motif kami, sehingga kami bisa memuliakan Tuhan dan Kristus semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.